Tiba-tiba sekitar jam 7 pagi itu air tuh gede pada keluar. Ya kami dikira cuman banjir biasa gitu ya. Ya udah lama kelamaan jam 8 jam 9 kejadian longsor. Ya, setelah itu kami menyelamatkan diri masing-masing ke daerah-daerah yang aman gitu. Kok pohon itu, pohon bambu, pohon aren, pohon palem itu kok kayak jalan gitu ya. Sambil beberapa kali mata itu dikucek-kucek gini, bener apa salah gitu, bener apa salah. Tapi dilihat-lihat bener, ayo cepat kita pergi dari sini, evakuasi. Pas dengar itu tuh langsung nangis semua keluarga. Ini dulunya rumah saya. Tidak terlihat sedikit pun bekas rumah. Tertimbun longsor, bisa lihat ke atas. Longsornya dari sana bermula ke sini. Lalu ada lagi susulan longsor dari sebelah selatan menuju ke bawah, dan ini semuanya ini rumah. Ini rumah saya, ini rumah Bapak. Ke sana ini ada sekitar 40 rumah yang tertimbun longsor. Masak apa, Bu? Ini buat kukus walu, buat anak-anak itu yang keroyok. Kasih ini aja apa ya? Iyalah. Udah seadanya aja lah. Anak-anak ini juga suka kali. Awal kami mau tinggal di Untara terpal itu ya gimana ya, jadi asing gitu bagi kami. Jadi biasanya suka ngeliat di TV gitu di mana gitu, nggak taunya kami yang ini juga. Jadi kami ikut ngalamin tinggal di rumah tenda gitu. Jadi ya enak gak enak juga, dinikmatin aja waktu itu kami tinggal di rumah tenda. Hunian sementara ini emang sedikit agak aman kalau kelihatannya ya. Tapi hunian ini takutnya yang dikhawatirkan itu kami kalau lagi hujan angin. Ke satu kalau hujan berisik banget ke dalam tuh, nggak kedengeran apa-apa. Keduanya kalau hujan angin kami takut terbang ini atasnya, takut ini lagi. Itu yang kalau panas nggak ini ke dalam juga ikut panas kayak di dalam open aja gitu kalau misalnya lagi panas. Kalau lagi hujan dinginnya nggak kira-kira ya, tapi kami nikmatin aja, gimana lagi gitu, kami tuh kenyataannya udah begini. Ya takutnya kejadian yang seperti udah jadi kami kalau misalnya ada hujan angin gitu kami udah lebih waspada gitu ngelihat ini
keadaan gitu. Ya kami semua warga di sininya mengharapkan pengen cepat ada kepastiannya. Mau di mana, lokasinya di mana, kami tuh selalu menunggu kepastiannya. Dan saya sebagai RT-nya udah bolak-balik terus ke desa. Saya nanyain kepastiannya mau kapan dan mau di mana, kata saya itu ke desa. Tapi dari pihak pemerintah juga belum ada jawaban yang pasti gitu untuk kami. Belum real gitu. Setiap ini teh selalu lagi diajuin, lagi itu aja jawabannya. Nggak mungkin kami semua umur mau di tempat kayak gini terus gitu. Ya kan kata pihak pemerintah gitu, sabar aja, masalahnya di sini kami belum nyari tempat yang lebih layak katanya. Mau di mana-mana, ntar juga paling umur segini kami kabarin katanya. Tapi sampai sekarang belum ada kabar yang pasti untuk kami gitu. Memang benar, dari sekian ribu kepala keluarga di Sukajaya, mungkin ada baru sedikit ya yang dapat hunian tetap. Itu pun berada bukan di Sukajaya, itu berada di Kecamatan Cigudeg. Nah waktu itu Bupati pingin ada bedol desa, dari Kecamatan Sukajaya pindah ke Cigudeg dan menetap di Cigudeg. Nah secara otomatis kepala desa menolak untuk kehilangan warga karena pindah kecamatan. Yang kedua, mayoritas Kecamatan Sukajaya itu petani. Ketika pindah ke kecamatan yang lain, itu jauh ke akses pertanian mereka. Ke mata pencaharian itu jauh. Kalau misalkan dari sini ke sana cukup jalan kaki. Kalau misalkan pindah ke kecamatan yang mesti pakai bensin. Nah PMKS sebetulnya sudah beberapa kali ngadain diskusi dengan pemerintah daerah termasuk Pemprov tentang hunian tetap bagi Kecamatan Sukajaya. Nah, satu hal yang keluar dari Pemkot dan Pemda itu ternyata anggarannya itu katanya alasannya itu lirikan ke COVID. Siapa yang gak masuk sekolah hari ini? Saya berasal dari sebuah organisasi kepemudaan di Kecamatan Sukajaya yang bernama FKMKS, Forum Pemuda Kreatif Sukajaya. Kita belajar. FKMKS berdiri tanggal 3 Maret 2014. Kenapa mesti ada LMKS? Dengan satu tujuan tadi, ingin memberikan sebuah untuk Sukajaya pada intinya dengan anak muda yang kreatif, aktif dalam bidang sosial, dengan bertujuan agar pemuda lebih mengerti tentang kehidupan Sukajaya itu sendiri. Saya sendiri sebagai guru SD, Kang. Beberapa bulan setelah bencana, kalau banjir bandang dan longsor itu bencana alam. Nah ada lagi bencana yang cukup luar biasa, memasuki COVID-19 atau di masa pandemi. Di masa pandemi, karena teman-teman relawan atau logistik dari luar itu dibatasi untuk masuk ke Sukajaya, akhirnya PMKS turun beserta relawan Sukajaya ke tempat-tempat pengungsian. Ternyata subhanallah menangis saat itu. Karena ada lagi warga yang nggak makan saat itu. Kenapa nggak makan? Karena biasanya relawan dari luar masuk ke Sukajaya itu membawa logistik. Ada sedikit bantuan. Karena relawan dari luar ditutup akses masuk ke Sukajaya, jadi nggak ada pasukan logistik ke
pengungsi-pengungsi. Nah akhirnya inisiatif MKS saat itu kita datang ke rumah-rumah penduduk yang tidak kena bencana. Kita bawa karung untuk minta sedikit makanan, akhirnya ditampung. Setelah dapat, kita distribusikan ke tempat-tempat pengungsian. Ya misalnya ada bantuan dari relawan mana gitu, alhamdulillah kami bagikan sedikit, walaupun sedikit juga yang penting rata gitu untuk warga saya. Banyak sedikitnya gitu kami nikmatin aja ya, karena kami waktu itu belum bisa mencari uang lah, belum bisa mencari nafkah, apalagi lagi pandemi begini gitu. Ya kami makan seadanya aja. Misalnya ada kami makan, kalau nggak ada kami diam gitu waktu itu. Ya karena di situ udah ke satu kami kena musibah, udah nggak punya apa-apa, lahan juga udah nggak bisa digunain. Ya kedua pandemi gitu, COVID-19, kami nggak bisa mencari nafkah keluar gitu waktu itu. Karena keluar juga ke satu akses jalan kami ketutup di sini, nggak bisa, susah bergerak lah waktu itu. Jadi kami kebutuhan sehari-hari ya seadanya aja gitu. Waktu itu pas bencana itu harusnya masuk tapi diundur karena jalannya putus-putus, terus banyak yang nggak sekolah, jadi sistemnya sistem online. Belajar dengan online, dari online gitu, dari via WhatsApp, dikirim dari grup gitu, dibuat grup, dipoto pelajarannya gitu, tinggal kita kerjain di rumah. Terus di situ selama 1 tahun belajar online, belajar dari HP gitu. Terus kalau yang nggak punya HP itu langsung ke sekolah, langsung menghubungi pihak sekolah, langsung bicara dengan guru bahwa gitu gak punya handphone. Berarti Winda udah merasakan sekolah sistem online itu sebelum pandemi? Iya, sebelum pandemi karena terhalang bencana. Butuh handphone karena kalau ada handphone itu gampang gitu. Kalau misalkan ada apa-apa, kalau pelajaran online juga gampang kalau ada handphone, nggak harus ke sekolah bolak-balik gitu. Waktu itu tuh harus ke sekolah ngambil buku, balik lagi gitu. Terus ngambil lagi gitu sehari, balik lagi gitu. Bikin repot. Kadang suka ke tempat yang udah bencana gitu, ke rumah yang udah nggak ada gitu. Suka lihat doang, karena suka kangen. Apa yang dikangenin? Rumah, terus suasana kampung yang dulu gitu. Mau tidak mau ada sebuah memori di tempat keluh kesah kita, sangat-sangat menginginkan. Rasanya hati ini digoyak-goyak kalau seperti ini, melihat kembali apa yang dulu pernah ada, mengenang terjadinya bencana. Di sini dulu tempat canda tawa sama warga, sekarang menjadi hutan belantara, menjadi kampung yang mati. Pendidikan pasca bencana, pendidikan pandemi, yang paling dibutuhkan adalah oleh anak-anak pembelajaran. Karena ketika di pengungsian, COVID, anak-anak itu butuh pendidikan. Yang paling utama adalah pendidikan formal yang sangat dibutuhkan oleh anak-anak. Ke puncak gunung tinggi tinggi sekali, terus nyambung, kiri kanan kulihat saja,
banyak pohon cemara. Kiri Berbicara pribadi dan berbicara tentang sosial tadi, tentang relawan tadi. Saya pengungsi, saya korban. Sebetulnya tuh secara hati nurani sudah nggak betah hidup seperti ini, gitu kan. Semuanya kurang, dalam privasi pribadi pun dibatasi. Ketika ngomong keras teh orang tuh kayak marah, padahal mah enggak gitu, karena berdempetan. Nah, berharap teh pemerintah segera gitu kan turun ke lapangan, memberikan sebuah harapan ke masyarakat minimal di mana ditempatkannya gitu kan. Nah, akhirnya lagi-lagi diskusi bersama teman-teman PMKS bagaimana menjawab tentang keluh kesah masyarakat, keluh kesah pengungsi. Akhirnya ngobrol, baru wacana kita akan menciptakan desa mandiri yang minimal bisa menciptakan 1-2 rumah yang tetap, yang enak dihuni bagi pengungsi. Ada kacang panjang, ada talas, ada ubi. Seputar palawija aja yang coba ditanam oleh masyarakat, yang minimal bisa dijual dari hasil tanaman itu. Saya bertujuan bersama teman-teman kemarin ngobrol, ingin perbaikan masalah ekonomi sebenarnya. Berhadap teh ada perbaikan ekonomi, bukan perbaikan ekonomi, menciptakan ekonomi setelah pasca bencana. Itu yang belum ada. Warga tuh masih kebanyakan belum ngapa-ngapain karena lahan mereka terbawa longsor. Mungkin ada beberapa, hampir 40% dari sekian jumlah penduduk yang sudah bisa aktivitas kembali. Itu pun yang tadinya padi bisa jadi kebun. Sebisa mungkin mereka untuk bertahan hidup dengan mengolah tanah. Itu pun ketika tanahnya ada. Nah, yang nganggur itu bukan tidak mau bekerja, karena lahan mereka tidak ada. Lahan mata pencarian, tanah sepetak itu hilang terbawa longsor. Ya, pertama kami ya emang benar butuh untat. Yang kedua kami butuh lahan. Yang lahan kami rusak tuh kena longsor. Ya tolonglah diperhatikan gitu. Jangan, nggak mungkin dikerjain sama tangan kita sendiri gitu. Karena itu harus pakai alat berat gitu. Supaya kami untuk kedepannya bisa bertani lagi, beraktivitas lagi di tempat kami masing-masing gitu, Pak. Istilahnya saya kan sedikit terpaksa lah gitu karena kebutuhan. Jadi saya harus bisa gitu. Jadi saya ngikutin orang lain yang saya nggak tahu, saya nanya sama yang udah tahu gitu cara-caranya untuk menanam ini gimana gitu, menanam ini gimana gitu caranya. Ya berhubung dulu saya kan emang suka tani di sawah gitu, nanam padi ya. Sekarang berhubung sawah saya nggak ada kena longsor, ya terpaksa saya ikut belajar ini tani gitu. Cara nanam kacang panjang, sawi gitu, tomat. Lagi belajar ini juga sebenarnya belum tahu. Pas mau ini nih mau berbuah ini banyak yang mati tuh kayak gini nih kacangnya kena penyakit. Tuh ada apa namanya musim hujan terus, bunganya pada rontok. Mau aturan jadi buah kan bunganya rontok sekarang. Jadi ini apa namanya? Jadi penghasilannya jadi minim gitu.
ya intinya untuk menyambung hidup lah gitu buat ke depannya kita mau nunggu bantuan terus nggak mungkin kan gitu ya. Kita juga harus bekerja keras, harus menerima kenyataan gitu. Berbagai macam bencana alam. Tadi apa? Ada apa lagi? Ada lagi? Ada lagi? Nah, itu contoh bencana alam. Sebutkan di wilayah kita yang 1 Januari 2020 kena bencana. Bagaimana caranya kita terhindar dari bencana sekolah mulai masuk kembali. Mungkin 1-2 hari ya setelah itu. Malah diliburkan lagi karena ada COVID. Lalu dialihkan ke daring, ke belajar online. Tetapi belajar online itu kan lebih banyak negatif daripada positif. Anak gak punya handphone, gak punya pulsa. Nah akhirnya saya selaku guru sekolah dasar, guru SD mensiasati itu. Dengan datang ke masing-masing kampung mengumpulkan beberapa anak untuk belajar bareng. Misalkan hari ini di kampung ini, besok di kampung ini. Secara seminggu itu nggak berhenti. Terus berputar, itu yang dilakukan saya. Terus teman-teman FKS pun support. Sekaligus memberikan materi tentang pembelajaran ke anak-anak, sarana bermain segala macam. Tapi dengan memanfaatkan apa yang ada di kampung tersebut. Pengen punya rumah, soalnya kan udah 2 tahun tinggal di pengungsian kayak gini. Berharapnya pemerintah segera gitu kan turun ke lapangan, memberikan sebuah harapan ke masyarakat minimal di mana ditempatkannya gitu kan. Gimana kacang udah panen belum? Lahan kami segera dibetulin sama pemerintah. Puntap sudah berdiri, ya untuk kedepannya saya insya Allah lah nyaman gitu. Jadi nggak ada beban-beban lagi untuk saya dan warga saya gitu. Bisa aktivitas seperti biasa lagi gitu.